Itu tahun 2003 akhir. Saya merasa sudah usia yang sudah senja di dunia wartawan. Kemudian saya memutuskan masuk partai PDI Perjuangan. Dan partai yang dekat dengan hati saya, dengan pikiran saya, dengan hasrat politik saya adalah PDI Perjuangan. Saya juga kenal pada waktu itu dengan sejumlah politisi senior PDI Perjuangan di kota Surabaya, yakni Mas Bambang Deha dan rekan-rekan seangkatannya yang kemudian menjadi mentor politik saya. Flashback lagi ke tahun 96 ketika saya pertama kali menjadi wartawan di Harian Surya. Saya ditugaskan untuk meliput berbagai unjuk rasa gitu ya. Salah satunya adalah unjuk rasa dari kader-kader PDI Pro Mega yang bereaksi keras terhadap kongres ilegal di Medan tahun 96. Yang kemudian perlawanan itu berpuncak pada peristiwa kerusuhan 27 Juli. Saya pada saat itu pusat perlawanan di Surabaya itu ada di Posko Pandegiling, dan kemudian sejumlah tokoh yang saya kenal kemudian menjadi pemimpin-pemimpin baru di kota Surabaya dari PDI Perjuangan. Di jurnalis itu orang akan kemudian terbawa untuk berhubungan dengan siapapun, ya. Selaku wartawan, kemudian dia harus bisa bertemu dengan rakyat biasa, dengan dokter, dengan ahli hukum, dengan berbagai macam profesi di masyarakat, termasuk berbagai lapisan strata sosial di masyarakat, dan kemudian bisa menguasai pembicaraan, gitu ya. Kemudian dia pandai juga beradu argumentasi, dan kemudian dia punya kemampuan untuk mendengar, gitu. Nah, itulah yang menjadi bekal saya, salah satunya ya. Kemudian saya bisa bertemu dengan siapapun di PDI Perjuangan, membangun dialog, dan kemudian dialog itu tidak saja saya harus pandai berbicara, tapi juga harus pandai mendengar, gitu ya. Kemudian menyusun titik temu pikiran, sehingga kehadiran kita menjadi resolusi konflik, resolusi masalah terhadap berbagai hal yang kita hadapi sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah di partai ini saya belajar untuk bertindak bersama-sama, ya, dengan gotong royong, ya. Dan suasana kolektif itu saya rasakan dengan sangat di PDI Perjuangan. Bahkan kepentingan individual ditekan semaksimal mungkin supaya jangan menjadi bersifat egosentris gitu. Saya kira persoalan suka duka silih berganti ya. Kalau soal dukanya, saya pernah mengalami kekalahan PDI Perjuangan pada pemilu tahun 2004 dan kemudian tahun 2009. Ya. Itu suasana yang menurut saya sangat gelap sekali. Kemudian saya mengalami suasana kemenangan dalam Pilkada Surabaya tahun 2005, kemudian tahun 2014 pemilu, ya, tahun 2010 pada Pilkada Surabaya. Itulah bisa membuat kita merasa bersemangat, ya, kemenangan-kemenangan itu. Tapi yang lebih penting lagi adalah di partai ini diajarkan untuk selalu mendengarkan suara rakyat, membangun akar di masyarakat, dan kemudian bergerak terus-menerus di masyarakat. Karena itulah esensi dari PDI Perjuangan ketika pertama kali didirikan tanggal 10 Januari tahun 1973, yang akarnya sedemikian panjang pada pendirian PNI oleh Bung Karno tanggal 4 Juli tahun 2006, gitu. 1926. Saya kira PDI Perjuangan dalam periode saya memimpin ini membangun terus hubungan intensif, ya, dengan berbagai kelompok masyarakat.
terutama di daerah-daerah yang kemarin dalam pilkada kita kalah, ya. Kita kasih intensi yang lebih besar dan lebih khusus. Misalkan ada 3 kecamatan yang PDI Perjuangan kalah dalam pilkada kemarin. Mas Ari Jayadi dan Mas Armuji ya tidak memetik kemenangan di 3 kecamatan itu, yang kemudian sekarang menjadi salah satu prioritas untuk kita fokuskan, ya, kerja-kerja politik kita, termasuk membangun infrastruktur kepartaian kita, termasuk memberdayakan pengurus, termasuk kemudian menggerakkan secara terus-menerus kader-kader untuk melayani warga masyarakat di daerah yang kita kalah. Politik itu memang membutuhkan intensitas yang tinggi, ya. Semakin sering, semakin kemudian intens, kemudian kita akan semakin menguasai persoalan. Sejak kami memimpin, saya dan kawan-kawan sekalian kemudian diberikan kepercayaan untuk memimpin PDI Perjuangan di Kota Surabaya, maka sejak itu pula kemudian kerja-kerja politik yang turun ke bawah, ya, itu terus kami intensifkan. Tidak ada kemenangan yang instan, tidak ada hasil yang garanti proses. Kami sadar betul soal itu. Dan kerja-kerja politik di tahun 2024 itu membutuhkan kerja politik yang bersifat simultan dari ke hari dan kerja panjang, gitu, dari waktu ke waktu, dan itu terus berkesinambungan sampai sekarang. Saya juga mengukur dari hasil survei di Kota Surabaya, gitu ya. Dan saya bersyukur bahwa PDI Perjuangan di Kota Surabaya tetap di atas sebagai nominasi pemenang pemilu, tapi itu tidak membuat kami terlena. Justru kemudian kami semakin ngegas untuk memaksimalkan pelayanan kepada warga masyarakat dan kemudian memaksimalkan elektoral PDI Perjuangan. Iya, saya di Surabaya Dapil 3. Saya menjadi anggota DPR tahun 2012, ya, melalui pergantian antar waktu. Ya, terus kemudian terpilih lagi tahun 2014 dan 2019. Menurut saya memang membangun kepercayaan ini dengan kinerja yang konstan, gitu ya, dari waktu ke waktu. Dan menurut saya memang tuntutan zaman saat ini, pengurus partai atau siapapun yang ingin menjadi pemimpin, itu salah satunya tuntutannya adalah bisa dipercaya, ya. Saya belajar sejak tahun 2006, misalkan ketika bergabung dengan PDI Perjuangan, ya, saya buka rumah saya, ya, siapapun boleh datang ke rumah saya, bahkan sampai larut malam. Hampir tiada hari kami bertemu dengan warga masyarakat, dan kemudian HP saya ini bisa dihubungi oleh siapapun. Ruang kerja saya di DPRD Surabaya boleh dimasuki siapapun. Kemudian isu-isu pendidikan, kesehatan, itu harus menjadi basis kebutuhan dasar warga masyarakat, gitu ya. Dan partai juga harus hadir memberikan solusi-solusi kepada warga masyarakat. Sekarang menurut saya kawan-kawan lebih menguasai teritorial, ya, menguasai wilayah, ya. Dan kemudian pengenalan medan tugas, gitu ya, yang paling penting. Kemudian memetakan struktur sosial, politik dan sebagainya itu. Kemudian kita mengandalkan betul-betul sinergi 3 pilar, ya, karena itu adalah kekuatan yang tidak dipunyai oleh partai politik lain. Di Surabaya kita punya wali kota, wakil wali kota yang kader PDI Perjuangan, kita punya fraksi PDI Perjuangan dengan jumlah terbesar. Ketua dan pimpinan semua komisi itu berasal dari PDI Perjuangan. Kemudian kita juga punya struktur yang paling lengkap sampai di tingkat anak ranting. 965 anak ranting dari 1.390 jumlah RW. Kemudian jumlah pengurus di Surabaya ini sekitar 7.500 gitu.
menurut saya terus meningkatkan soliditas organisasi. Ya, karena itu adalah modal dasar dulu. Dengan cara apa? Dengan cara bertemu satu sama lain. Karena itu kita bertemu satu sama lain bisa mengurangi ya derajat konslet pikiran gitu ya. Ya, kemudian kita lebih memudah, ya menghilangkan miskomunikasi dan kemudian lebih memudahkan kita untuk menemukan titik temu pikiran gitu ya. Dan itu kemudian saya terapkan di Surabaya selama 2019 sampai sekarang ini. Ketemu dengan para kader dan pengurus partai ini tidak hanya di forum-forum rapat resmi, tapi di dalam berbagai momen kesempatan kita bisa bertemu dan bisa membicarakan. Setiap pembicaraan itu selalu pasti adalah soal kepartean, soal masyarakat, soal pemerintahan di Kota Surabaya.